warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 kelas 4B Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya Adila Putri Adila Hayu dengan NPM A1L 024043 sebagai guru BK. Saya Eliasia dengan NPM A1L 024023 sebagai murid. Saya Nabila Pratami dengan NPM A1L 024001 sebagai guru BK. Kami akan menampilkan video role player kami membahas tentang aplikasi instrumentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Azila. Waalaikumsalam Ibu Nabila. Ibu, kelihatannya kesal kenapa? Ini lah Bu, kelas 12B itu Bu, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa Ibu, akhir-akhir ini nilai UTS mereka tuh turun Bu. Tadi Ibu Nani tadi Bu, guru mata pelajaran matematika bilang sama saya Bu, dia bilang, Ibu Nabila, nah itulah Bu, Ibu kelas 12B itu kenapa ya akhir-akhir ini nilai UTS-nya turun semua, nggak satu orang aja tapi semuanya Ibu. Coba Ibu telusuri Ibu, kenapa mereka itu turun, apa penyebab dari mereka turun itu, apa dia ada motivasi belajar yang menurun, apa gimana tuh. Nah Ibu Nani tadi bilang itu sama saya. Nah barusan tadi saya ke kelas 12B, saya tanya nih, saya buka siapa Bapak, cuma saya nanya aja lah ke mereka. Saya bilang kan, kenapa kalian ini, kata Ibu, ada laporan dari guru, nilai UTS kalian ini turun semua, ini ada apa? Terus mereka tidak ada yang menjawab mereka. Mereka hanya kayak nggak ada Bu, mungkin nggak belajar Bu, mungkin malas kayak gitu. Nah jadi sebaiknya gimana ya Bu kita ini? Kayaknya 12 ini harus diperhatikan lagi deh, sebenarnya Ibu bilang Ibu Nani udah ngaku Ibu kan, karena bukan dari Ibu Nani saja Bu, Ibu bisa guru biologi juga ke saya, katanya kenapa anak 12 ini kelihatan banget gitu menurun drastis mungkin motivasi belajarnya di kelas. Biasanya dulu itu ya semangat, aktif semua, aktif menjawab gitu kan Bu, tapi sekarang ini banyak main HP atau mungkin malah ada yang cowok-cowok itu main game online di belakang Bu, padahal biasanya itu nggak pernah terjadi di kelas 12. Berarti menurut Ibu kita harus ngasih kita ke kelas 12. Ya pasti kita harus cari tahu kan Bu, apa penyebab mereka ini nurun, motivasinya, sebabnya kenapa dia ini turun semua UTS-nya, nilai UTS-nya turun. Nah kan kelas ini kan rata-rata pintar-pintar semua, termasuk kelas unggul kan Bu. Nah kita cari apa penyebabnya, jadi kita harus gimana Bu, apa kita gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih Bu, kita kasih angket yang dimana angket ini mungkin bertujuan untuk mengetahui apakah benar kelas 12B ini mengalami penurunan motivasi. Jadi biar kita tahu nih intervensi apa yang bakal kita lakukan di kelas 12B, biar mungkin prestasi mereka bisa ditingkatkan, atau mungkin kalau ada yang turun kita bantu ditingkatkan. Oke, bagus ya. Saya setuju Bu dengan Ibu Zila dari ngomong kita kasih angket ke mereka, mungkin mereka bisa mengisi kan. Sebenarnya langsung kita bikin sekarang. Boleh. Besok langsung Kita kasih nih. Jadi coba atau langsung kita kasih ke kelas 12. Oke, bisa Bu. Ya Bu. Nah kita pakai teorinya Abraham Maslow Ibu, karena menurut saya kalau pakai teorinya Maslow itu kan dia ada yang kebutuhan, jadi kita bisa tahu nih apakah anak kelas 12B itu kebutuhannya udah terpenuhi atau belum. Jadi itu bagaimana? Kalau menurut saya sih Bu, bagus sih Bu, karena Abraham ini emang kuatnya di motivasi, meningkatkan motivasi. Ini kelas 12B kan betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
di sini kami dari guru BK, yaitu saya Ibu Nabila. Saya Ibu Adila. Nah, di sini kan kelas 12D kami ingin memberikan angket kepada kalian semua tentang motivasi belajar. Nah, angket ini bakal dijelaskan oleh Ibu Adila. Ibu Adila, silakan. Nah, sebelumnya kelas 12B apa kabar? Apakah baik saja? Baik. Ibu mau absen dulu ya. Alivia, Puput, Eli. Oh, berarti hadir semua ya. Nah, di sini kami berdua itu ada angket nih untuk teman-teman kelas 12B tentang motivasi belajar. Nah, di sini ibu jelasin ya satu-satunya. Di halaman depan itu ada identitas. Nah, di sini kalian isi nama, kelas, dan jenis kelamin. Lalu di sini ada ketentuannya. Ada pilihan STS atau sama tidak sesuai. Yaitu penerangannya ketika kalian baca pertanyaan atau pernyataan di angket ini, STS itu sama sekali tidak sesuai dengan diri Anda. Jadi kalian benar-benar nggak pernah melakukan itu. Lalu yang kedua ada TS tidak sesuai, yaitu kurang sesuai dengan diri kalian. Lalu yang ketiga ada KS, yaitu kurang sesuai, yaitu agak sesuai tapi kalian tuh melakukannya tuh jarang-jarang, tapi pernah, tapi jarang gitu. Jadi kayak pernah tapi jarang. Terus sesuai itu yang benar-benar pernah dan selama ini melakukan, dan juga yang terakhir itu SS. Sesuai itu sangat sesuai dan benar-benar menggambarkan diri kalian. Ini juga ada petunjuk pengisiannya. Yang pertama, kalian baca setiap pertanyaan dan pertanyaan angket itu dengan teliti belum menjawab. Lalu pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau kondisi kalian. Lalu yang ketiga itu beri tanda ulang atau centang pada pilihan yang ada tadi kayak STS, TS, HS, S sama FX tadi. Lalu setiap pertanyaan itu hanya boleh diisi satu jawaban aja. Jadi kalian nggak boleh tuh satu pertanyaan mesti KS, mesti SS, nggak boleh itu aja. Terus tidak ada jawaban benar atau salah. Jadinya istilah angket sesuai dengan pendapat dan pengalaman kalian yang sebenarnya. Terus kalau kalian ingin ganti jawaban itu kan kayak aduh salah gitu ya. Soalnya jawabannya salah dan satu garis aja seperti ini. Lalu beri tanda silang atau centang pada pilihan benar. Lalu yang terakhir, pastikan semua pertanyaan telah diisi sebelum kalian mengumpulkan anketnya ke kalian berdua. Ada pertanyaan sebelum dibagikan anketnya? Ibu, ya. Bagi Bu. Waktunya 15 menit ya, teman-teman. Jadi 15 sampai 20 menit. Nah, apakah anak-anak sudah mengerjakan angket? Sudah, Bu. Oke. Nah, boleh Ibu Adila mengambilkannya? Silakan Ibu Adila. Ikutin aku ya. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu ucapkan kepada kelas 12B yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi angket. Nah, hasil angket ini tentunya akan hanya Ibu dan Ibu yang saya tahu, tidak akan disebarluaskan. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau apa yang akan Ibu doakan disebarluaskan. Terima kasih ya. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita sudah dapat data dari hasil angket kita akan mengolah datanya Bu. Jadi kita akan mau di Excel. Nah, di sini kita hitung dulu total skor tiap itemnya. Kita klik di sini sama dengan source ya. Lalu kita tarik dari pertanyaan pertama itu sampai sampai 40 item. Lalu maka di sini langsung muncul nih totalnya. Kita langsung tarik ke bawah. Yang akan kita hitung bersama. Di sini tanggal dan di sini keterangan untuk valid atau tidak valid. Nah, yang satunya itu ada rumusnya Bu. Caranya dengan pakai
kunci rumusnya. Itu rumusnya ya Bu? Iya, ini tutup kurung, terus kita klik enter. Nah, Oh, iya. terus kita tarik sampai ujung biar semuanya Ada hasilnya. Nah, ini 20 sampai ujung sampai 40. Oh. Nah di sini Bu untuk ensemble itu kan ada rumusnya Bu, di responder itu ada 20 20 responder. Nah, jadi kita ada kalau menurut ensemble itu 0,45. Lalu kita untuk keterangan valid atau tidak validnya itu pakai rumus lagi Bu. Ini sama dengan if. Nah, if jika ini besar dari ini, koma, maka valid. Kalau tidak, kalau kecil berarti tidak valid. Nah, salah ini. Lalu kita klik enter. Nah, itu valid. Lalu kita akan tarik ke sini sampai Ujungnya Bu. ya untuk dia tahu dia valid atau tidak. Nah, ternyata item semua kita sudah valid. Jadi apa ya data yang kita ya, kasih ke mereka berarti valid semua ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah. Nah, kan tadi kita sudah dapat nilai valid misalkan Bu, dan kalau semua data yang kita ambil itu dalam itu valid. Nah, sekarang kita akan cek reliabilitasnya. Nah, di sini kita bisa pakai kita hitung dulu nih dari tiap ceritanya item itu kita pakai var. Nah, ini kita tarik untuk item pertama. Nah, ini kan sudah ada kita rumus Bu, var. Lalu kita hitung dari item pertama itu kita klik enter. Nah, terus kita tarik sampai Sampai ujung kan Bu? ya sampai ujung, sampai ke bagian 40. ya sampai totalnya juga. Oh, total juga ya Bu? Ya, nah setelah itu kita jumlahkan item total skor item 1 sampai item 40 Bu. Kita bikin di bawah sini ya Bu. Kita pakai samaran sum. Nah, dari awal ini kita ambil sampai item ke 40. Nanti untuk jumlah untuk total tidak kita makan Bu, ini cukup sampai item 40 saja. Nah, sampai sini lalu kita enter. Nah, Bu, kan sini kita sudah dapat dari jumlah seluruh hariannya, dan ini juga ada kan Bu dari seluruh item sudah kita jumlahkan. Nah, sekarang kita akan cari reliabilitasnya dengan rumus sama dengan jumlah visioner atau jumlah itemnya itu ada 40 dibagi dengan jumlah visioner dikurang 1, yaitu 40 dikurang 1 sama dengan 39. Berarti ini rumusnya kan Bu? Ya, lalu dikalikan dengan 1 dikurang jumlah yang ini tadi dibagi dengan jumlah yang di atasnya. Nah, itu tutup kurung dan kita akan pencet enter. Nah, maka kelihatan langsung Bu. Berarti ini Ya. reliabilitasnya kan Bu? 0,98. 0,98. Maka ini bisa dibilang sudah reliable ya Bu, karena sudah berada di angka di atas 0,6. Bu, bila tadi kan saya menjelaskan kualitas reliabilitas dari negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk ngecek kualitas reliabilitas itu melalui SPSS Bu. Nah, jadi caranya ada dua. Bisa dari SPSS juga bisa. Jadi kita pilih aja mau gimana. Nah, jadi yang pertama tuh kita salin ke copy dulu ya Bu. Kita balik lagi ke SPSS. Kita kalian kasih lagi bentar. Nah, sudah tuh kita pilih ke variable view. Nah, terus kita ganti desimalnya ini ke angka 0. Angka ke bawah belum ya. Angka bawah itu. Stop betul. Nah, sudah tuh udah kita ganti tadi tuh desimalnya udah penuh semua. Kita balik lagi ke data view Ibu. Terus tuh kita pilih analis. Nah, terus kita pilih scale. Kita pilih ini reliability ini. Terus tuh kita Ctrl A. Nah, terus kita pilih statistik, terus pilih item dan scale. Nah, untuk pilih continue. Oke. Kan reliability-nya udah tinggi nih Bu, udah di atas 0,6. Ini udah mencukupi 0,90. Kita coba lihat nulisnya Bu. Oke. Kualitasnya. Ini untuk itemnya Bu. Ya, untuk itemnya yang kita data dari 40 tadi. Nah ini kita lihat validnya. Nah ini kayaknya udah valid semua ya Bu. Karena udah di atas 0,3 kan Bu. Iya. Nah, yang berarti artinya apa? Artinya reliable dan validitas yang kita cek tadi hasil data dari motivasi belajar kelas 12B nya kita kasih angkanya ini berarti valid dan reliabilitas. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngecek kan dulu ya kita dari kualitas ke reliabilitasnya. Berarti sudah valid kan Bu, sudah valid dan sangat reliable karena sudah di atas rata-rata. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya nih Bu, ke kelas 12B ini. Kita mau memberikan layanan apa saja ya mereka. Kalau menurut saya kita bisa berikan jumlah kapital ya Bu ke kelas 12B ini, karena memang nanti kita bisa kasih materi tentang caranya meningkatkan belajar, cara menjelaskan belajar itu biar anak kelas ini bisa tahu cara menjelaskan ini dengan belajar biar motivasinya terganggu gitu. Itu kayak ada diadakan yang juga, mungkin bagi siswa yang memang butuh strategi untuk terkait dengan itu.
Jadi menurut Ibu, kita akan kasih ke bimbingan kelas dulu, lalu kita datang ke mereka apa yang harus kita berikan bimbingan untuk mereka, kita datang ke kelasnya. Terus kalau memang ada salah satu murid yang membutuhkan khusus pada kita, bimbingan khusus pada kita bisa berikan pelayanan individu, konseling individu pada dia. Gitu.